Baik, kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tema muslimin, para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada hari ini, di mana alhamdulillah atas nikmat tersebut pada sore hari ini kembali kita dapat bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka insyaallah taala kita akan sama-sama mengkaji sebuah tema yang cukup penting dalam perjalanan ibadah kita di bulan Ramadan ini insyaallah ta'ala. Sebagaimana yang telah diinformasikan barangkali para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema pembahasan kita pada kajian sore hari ini adalah berkaitan dengan amalan-amalan hati di bulan Ramadan. Jadi kita akan membahas tentang amalan-amalan hati dalam bulan Ramadan. Karena sebagaimana yang kita ketahui semua insyaallah ta'ala, semua kaum muslimin tahu bahwasannya ketika Ramadan tiba, maka di antara hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah memperbanyak amal. Kan seperti itu Pak ya. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai mengatakan langsung dalam hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan, kalau telah datang bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan para syaitan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara makna pintu-pintu surga dibuka, kata para ulama, adalah ketika di bulan Ramadan tersebut amalan-amalan terbuka lebar, amal-amal soleh, ketaatan terbuka lebar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan amalan-amalan begitu banyak. Artinya memang di bulan Ramadan itu seorang muslim pastilah dia akan memperbanyak amal. Seorang muslim akan memperbanyak amal, tidak hanya puasa, dia juga baca Quran, dia melaksanakan salat tarawih, dia bersedekah. Banyak sekali amalan yang terbuka lebar di bulan Ramadan. Namun yang sangat disayangkan kemudian adalah kebanyakan kita ketika memperbanyak amal di bulan Ramadan, kita lalai terhadap amalan hati. Jadi kita lebih fokus kepada amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang terlihat, amalan-amalan badan. Kita lebih fokus kepada bagaimana kita puasa, bagaimana kita salat tarawih, bagaimana kita baca Quran. Itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang baik. Tapi kemudian yang membuat itu menjadi kurang adalah ketika kita lalai dalam memperhatikan hati kita. Bahkan sebagian kaum muslimin itu ada yang berpandangan bahwa amalan hati itu hanya sebagai pelengkap. Di antara pandangan yang perlu diluruskan, Pak. Jadi ada sebagian kaum muslimin bahkan yang menganggap amalan hati itu sebagai pelengkap. Artinya kalau dilakukan maka alhamdulillah baik, kalau tidak ya nggak masalah buat mereka. Jadi kadang kita misalkan dalam sholat gitu Pak ya, sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan yang penting itu sholatnya, khusyuknya nggak terlalu penting, hanya sebagai pelengkap penyempurna.
Ini anggapan sebagian kaum muslimin. Jadi amalan hati seperti keikhlasan, kekhusyuan, ketakwaan kepada Allah, cinta, harap, takut, ini semua dianggap sebagai pelengkap oleh sebagian kaum muslimin. Dan tentu ini adalah pandangan yang keliru. Kenapa? Karena kalau kita lihat kembali kepada definisi ibadah. Jadi apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Dikatakan oleh para ulama, definisi dari ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Bahwa ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang Allah ridhai dan Allah cintai, binal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah, baik berbentuk ucapan atau perbuatan, baik yang terlihat zahir atau batin, atau yang tidak terlihat. Jadi kalau kita merujuk kepada definisi ibadah itu sendiri yang dikatakan oleh para ulama, maka ibadah itu adalah satu hal yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari ucapan dan perbuatan, baik yang terlihat ataupun tidak. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ibadah itu ada dua. Ada yang terlihat, ada yang tidak. Ada yang dia merupakan ibadah lahir, ada yang ibadah batin. Jadi kedua-duanya adalah ibadah. Sehingga salah ketika kita menganggap ibadah hati itu hanya sebagai pelengkap. Jadi kekhusyuan kita, keikhlasan kita, kemudian ketakwaan kita, tawakal kita, itu hanya sebagai pelengkap ibadah badan kita. Ini salah. Oleh karenanya kemudian tema ini cukup penting gitu Pak ya, agar kita ingat kembali bahwasannya ketika kita bersemangat untuk memperbanyak amal di bulan Ramadan, maka jangan sampai semangat kita hanya fokus pada amal-amal badan, amal-amal lahir. Tapi hendaknya juga kita memperhatikan amal-amal batin, amal-amal hati. Kenapa? Kita penting juga memperhatikan hati kita, Pak. Maka banyak sekali alasan kenapa amal hati ini cukup penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, alasannya apa ya? Jadi kenapa? Apa alasannya? Sepenting apa amalan hati itu dalam kehidupan kita? Maka yang pertama kata para ulama adalah karena pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak hanya akan membalas amal badan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas apa yang ada dalam hati kita. Ini yang alasan yang pertama, Pak. Jadi sepenting apa amal hati dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah karena apa-apa yang ada dalam hati kita itu akan Allah balas sebagaimana Allah membalas amal-amal badan kita. Kalau amal badan sudah jelas Pak ya, kalau kita sholat ya Allah akan berikan ganjarannya. Kalau kita melaksanakan haji umroh misalnya terlihat oleh orang, Allah akan kasih ganjarannya. Nah kalau hati bagaimana? Allah Subhanahu wa taala juga akan balas baik buruknya. Kebaikan dan keburukan yang ada dalam hati kita itu akan Allah tampakkan nanti pada hari kiamat. Makanya ada sebuah ayat yang mungkin barangkali kemarin sudah dibahas Pak ya dalam tafsirnya. Kebetulan tafsir surat Al-Adiyat oleh Ustaz Fakhr Razi. Di antara ayatnya apa Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang hari kiamat, maka pada hari kiamat itu kata Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, bahwa penghuni kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Wa hussila ma fis sudur. Dan Allah akan tampakkan semua yang ada dalam dada-dada manusia. Allah semua akan tampakkan apa yang tersembunyi dalam dada kita ini. Artinya hati kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-Adiyat. Jadi kata Allah wa hussila ma fis sudur. Memang Allah akan tampakkan semuanya. Akan Allah keluarkan apa yang ada dalam hati kita. Begitu juga dalam surat At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubla as-sarair."
Hari kiamat itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala tampakkan sarair, yaitu hal-hal yang tersembunyi dalam dada manusia. Maka ini alasan yang pertama. Jadi kenapa kita harus memperhatikan hati kita? Kenapa penting sekali amalan hati dalam diri seorang muslim? Karena hati ini akan Allah balas. Apa yang ada dalam hati kita akan Allah nilai. Dan keberuntungan kita pada hari kiamat itu juga bergantung kepada keselamatan hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Asy-Syu'ara di ayat 89, Pak ya. Atau dimulai dari ayat sebelumnya 88. Di mana pada hari kiamat itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu tidak lagi bermanfaat malun, harta, wala banun, ataupun keturunan gak manfaat, gak bisa nolong kita. Pada hari kiamat, harta dan keturunan tidak akan pernah bisa menolong kita. Nah, kemudian apa kata Allah di ayat 89-nya? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa menolong seseorang pada hari kiamat adalah kecuali ketika dia datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat dari kesyirikan, dari hati yang selamat dari dosa dan maksiat, dari hati yang penuh keimanan. Itu yang akan menyelamatkan orang tersebut. Makanya alasan yang pertama. Jadi betapa pentingnya hati, betapa pentingnya amal hati dalam diri seorang muslim adalah karena dia termasuk salah satu yang akan Allah nilai. Dan dia yang menentukan keberuntungan kita pada hari akhir nanti. Sebagaimana Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang menyelamatkan kita adalah hati yang selamat. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah karena hati, alasan yang kedua kenapa amalan hati sangat penting bagi seorang muslim adalah karena hati ini adalah asal dari sebuah ibadah justru. Jadi kalau kita pengen bandingkan mana paling penting, amal lahir atau amal batin, amal yang terlihat atau amal yang tidak terlihat dalam hati, maka jawabannya yang paling penting justru adalah amal hati. Dia merupakan asas asal dari ibadah itu sendiri. Jadi kalau kita sholat, ini yang penting mana? Sholatnya atau keadaan hati kita, gitu. Dua-duanya penting, tapi yang paling penting adalah hati. Itulah sumber dari ibadah. Kalau kita melaksanakan umroh, mana yang lebih penting? Ritualnya, ritual badannya, tawafnya, sa'inya, atau keadaan hati tersebut? Maka dua-duanya penting, tapi yang paling penting adalah keadaan hati. Ini alasan yang kedua kenapa amalan hati sangat-sangat penting untuk diperhatikan, adalah karena dia asal dalam semua ibadah, Pak. Bahkan dia yang menentukan besar kecilnya pahala itu hati. Amal hati kita. Jadi ini yang menentukan besar kecilnya pahala. Begitu juga ini merupakan asal sumber dari ibadah. Asasnya adalah hati kita. Kapan amal tersebut diterima, kapan amal tersebut tidak diterima, adalah hati yang menilai. Allah Subhanahu wa taala akan menilai dari hati. Karena semua bersumber kepada hati. Makanya para ulama mengatakan kadang ada orang yang sholat bareng, sholat tarawih bareng, atau sholat asar tadi bareng. Kita semua sholat asar berjamaah, semua sama 4 rakaat. Tidak ada tadi yang sholat 3 rakaat, itu nggak ada. Di antara kita tidak ada yang sholat asar tadi 5 rakaat, itu nggak ada. Semua sama 4 rakaat. Semua kita berdiri di masjid yang sama. Tapi apakah pahala kita sama di sisi Allah? Sama nggak Pak jawabannya, Pak? Beda-beda. Apa yang membedakannya? Apakah amalan lahir atau amalan hati kita? Amalan hati. Ini diantara poin yang sangat penting, bahwasannya apa? Hati itu sebagai sumber sebuah ibadah, dan dia adalah parameter besar kecilnya pahala. Makanya Nabi katakan apa, Pak? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat.
Semua amal itu tergantung dengan niat. Niat itu dalam hati. Semua amal tergantung dengan niat orangnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan pahala yang didapatkan oleh seluruh manusia tergantung dengan niatnya. Ini Nabi katakan pertama, sah atau tidaknya ibadah itu karena niat. Kalau ada orang melaksanakan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia insyaallah sah, diterima. Besar pahalanya berapa? Likulli imri'in ma nawa. Tergantung seberapa besar ikhlas dia. Tergantung seberapa besar khusyuknya dia. Tergantung bagaimana keadaan hati dia. Itu yang membedakan besar kecilnya pahala. Hati kita. Makanya tadi amalan lahir itu penting. Jadi amalan badan itu penting. Tapi yang lebih penting adalah amalan hati. Karena dia sumbernya. Dia sumber dari ibadah itu sendiri. Dia yang menentukan besar kecilnya pahala. Amalan hati kita. Makanya jangan sampai kita lebih fokus kepada amalan badan dan melupakan amalan hati. Melupakan hati kita. Ini alasan yang kedua. Kenapa amal hati itu sangat penting bagi diri seorang muslim. Karena dia yang menentukan. Dia sumber ibadah itu adalah hati kita. Dia yang menentukan besar kecilnya pahala. Ini alasan yang kedua. Nah, yang ketiga dikatakan juga di antara alasan yang lain kenapa hati itu sangat penting bagi diri seorang muslim, karena hati inilah yang menjadi sumber utama sesuatu yang Allah lihat dari diri kita. Itu hati kita. Jadi apa yang Allah lihat, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua. Nah, yang paling Allah lihat dalam diri kita adalah hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat memperhatikan yang paling pertama adalah hati kita. Itu semua sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Nabi, Pak? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk wajah kalian. Allah tidak melihat rupa kalian, enggak. Allah tidak melihat ajsadikum, Allah tidak melihat badan-badan kalian, enggak. Wala ila amwalikum, Allah juga tidak lihat berapa banyak uang kalian, enggak. Itu kata Rasul, Pak ya. Jadi Allah tidak akan lihat bagaimana rupa kalian, tampan atau tidak, cantik atau tidak. Allah tidak lihat berapa banyak uang kalian, banyak atau tidak, kaya atau miskin atau tidak, enggak. Tapi apa kata Nabi? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah akan melihat hati kalian dan amal kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi ya Allah nilai dari diri seorang muslim atau dalam diri manusia secara umum, Allah tidak lihat kepada fisik kita, enggak. Allah enggak lihat kepada pencapaian dunia kita, enggak. Tapi ya Allah lihat pertama kali adalah qulubikum wa a'malikum. Di sini luar biasa, Pak ya. Nabi mendahulukan kalimat qulubikum. Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian, baru amal badan. Jadi Nabi katakan qulub dulu, hati dulu, baru kemudian amal, baru kemudian amalan badan kita. Berarti dua-duanya penting, amal badan, amal hati itu penting. Tapi kalau kita lihat dari sisi tadi, Nabi mendahulukan qulubikum. Nabi mendahulukan kalimat hati kalian, baru kemudian amal badan. Sehingga kata para ulama, hadis ini menunjukkan bagaimana pentingnya amal hati. Bagaimana pentingnya hati ini untuk selalu diperhatikan, dibenahi oleh kita. Karena itulah yang Allah lihat terlebih dahulu. Sebelum Allah melihat apa? Amal badan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak lihat fisik kalian, Allah tidak lihat harta kalian, enggak. Tapi Allah lihat hati kalian dan juga kemudian amal badan kalian. Ini alasan yang ketiga. Kenapa amal hati, kenapa hati ini sangat penting untuk diperhatikan bagi seorang muslim. Nah, yang keempat, ini juga hadis yang tidak asing bagi kita barangkali, adalah karena bahwasanya hati itu ibaratkan raja, Pak ya. Jadi kalau dia baik,
maka akan baik semua anggota badan seorang hamba. Kalau dia buruk, maka akan buruk pula semua anggota badan yang dimiliki oleh seorang manusia. Ini hadis yang tidak asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim bahwa inna fil jasadi mudghah. Bahwa dalam diri seseorang itu ada mudghah, ada segumpal darah gitu ya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, kalau dia soleh, maka solehlah semua badannya. Maka baiklah semua badannya. Wa idza fasadat, tapi kalau seandainya dia rusak, fasadal jasadu kullu, maka akan rusak semua badan yang lain. Ala wahyal qalbu. Dan ketahuilah bahwasanya itu semua adalah hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini 4 alasan yang barangkali sudah cukup bagi kita untuk membuat kita akhirnya termotivasi, Pak ya, agar kita perhatian terhadap hati kita. Bahwa jangan sampai Ramadan ini momen di mana kita memperbanyak amal, jangan sampai amal kita hanya fokus kepada amal badan kita, lahiriah kita. Sementara kita lalai terhadap keadaan hati kita. Ini di antara kekeliruan. Dan ini di antara sebab yang membuat seseorang itu gak maksimal di Ramadan, karena dia lalai dalam poin ini, Pak. Jadi kalau kita pengen bertanya barangkali apa sih sebabnya? Ada orang-orang yang dia tidak maksimal dalam ibadah di bulan Ramadan. Di antara jawabannya adalah karena dia lalai dalam membenahi hatinya. Jawabannya adalah karena dia tidak memperhatikan amalan hati ketika di bulan Ramadan. Dia hanya terfokus kepada amal-amal badan, amal-amal lahir. Itulah kemudian yang membuat dia tidak maksimal. Atau bahkan bisa jadi rugi ketika seorang hanya fokus kepada amal badan tapi melalaikan amal hati. Maka ini penting gitu, Pak. Jadi ada 4 alasan tadi. Kenapa kita betul-betul harus memperhatikan hati kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah apa amal hati yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan? Jadi apa saja amal-amalan tersebut yang mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita meraih pahala maksimal, ampunan maksimal di bulan Ramadan ini? Maka yang pertama kata para ulama adalah di antara amalan hati yang penting dalam bulan Ramadan, dan bahkan ini paling penting, adalah keikhlasan. Ini paling penting, Pak. Jadi amal hati yang paling penting, bahkan kunci dari semuanya, adalah ikhlas. Semata-mata kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting dan kunci utama, ikhlas. Jadi kita betul-betul menyerahkan amal ibadah yang kita lakukan itu ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pengen dipuji, bukan karena dilihat orang, atau bukan kita serahkan kepada selain Allah, bukan. Harus ikhlas. Ini kunci inti dari semua amal. Bahkan inilah syarat diterimanya amal. Itu kan ikhlas. Jadi rugi ketika seandainya misalnya di bulan Ramadan ada orang yang dia fokus memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat tarawih, tapi misalnya hanya karena riya, misalnya hanya karena ikut-ikutan, maka rugi akhirnya. Dia capek. Bahkan kata Ibnu Qayyim, orang yang beribadah tidak ikhlas itu seperti orang yang safar membawa tas berisi pasir. Kenapa, Pak? Orang kalau safar dia bawa tas tapi isinya pasir. Kata Ibnu Qayyim, ini perumpamaan orang yang beribadah banyak di dunia tapi nggak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibaratkan orang yang safar bawa tas isinya pasir. Artinya dia capek, tapi dia tidak bisa memanfaatkan tas itu karena isinya pasir, bukan makanan, bukan perbekalan dia. Maka sama ketika seorang misalnya berletih-letih, dia sholat tarawih full 30 hari misalkan, 30 malam di bulan Ramadan, dia puasa menahan haus dan lapar tapi gak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia capek, akhirnya gak maksimal, akhirnya rugi.
Kenapa? Karena kalau nggak ikhlas itu bisa jadi kemudian amal tersebut tertolak semuanya. Apalagi kalau disertai dengan kesyirikan. Allah itu pernah mengatakan dalam hadis qudsi, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amal ibadah tapi dia nggak ikhlas, melakukan kesyirikan, diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tinggalkan dia dengan apa yang dia sekutukan. Allah nggak akan terima. Karena memang keikhlasan itu adalah diantara syarat diterimanya amal ibadah. Bahkan bukan hanya syarat diterimanya, tapi keikhlasan adalah parameter yang menjadikan amal kita adalah amal yang terbaik. Jadi amal yang terbaik itu, Pak, amal kita kalau pengen menjadi amal yang paling baik, puncak dalam kebaikan, salah satunya adalah kalau dia ikhlas. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Di ayat kedua Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Adanya kematian dan kehidupan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum. Allah ingin menguji kalian. Allah ingin mengetes kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang ahsan? Nah, ini kalimatnya apa ya? Siapa di antara kalian yang paling bagus, paling baik amalnya? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menjadikan kita hidup di dunia ini, ada hidup, ada mati. Itu Allah ingin mengetes kita. Apa inti ujian tersebut? Allah ingin lihat siapa di antara kita amalnya yang paling baik. Nah, maksudnya apa ini? Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'ut tabi'in, Al-Imam Fudail bin Iyad, ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud ahsanu amala? Apa yang dimaksud amal terbaik ini? Maka kata Fudail bin Iyad adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi amalan seorang hamba dikatakan ahsan, paling baik ketika akhlas. Ketika dia adalah sesuatu yang paling ikhlas dilakukan untuk Allah. Wa aswabuhu, dan paling benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dua ini. Ini syarat diterimanya amal. Dan syarat menjadikan amal itu menjadi amal terbaik. Ahsanu amala. Jadi kalau kita pengen nih amal kita, salat kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita menjadi ahsanu amala, menjadi salat terbaik, menjadi puasa terbaik, menjadi sedekah terbaik, maka kita harus ikhlas. Yang pertama, ikhlas. Akhlasu, kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu. Harus ikhlas. Amal tersebut harus menjadi amal yang paling ikhlas. Wa aswabuhu, dan harus menjadi amal yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya ikhlas. Dan ikhlas itu adanya di hati, Pak ya. Jadi itu yang menentukan. Jadi sholat kita, sholat tarawih, baca Quran, sedekah, puasa kita, diterima atau tidaknya itu kembali kepada hati. Itu ikhlas tadi. Bahkan ada hadis yang luar biasa lagi, Pak. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa awwalu ma yuqda yaumal qiyamati finnar. Ada 3 orang yang pertama kali Allah siksa dalam api neraka. Ada 3 orang. Itu orang apa? Apakah orang ahli maksiat? Apakah para pendosa? Jawabannya enggak. Kata Nabi dalam hadis Muslim ini, 3 orang yang pertama kali Allah siksa dalam api neraka adalah ahli ibadah. Ahli ibadah, Pak. Yang pertama apa? Rajulun ustushhida. Yang pertama kata Nabi apa? Seorang yang mati syahid. Luar biasa, Pak. Mati syahid, jihad. Itu adalah amal ibadah yang besar, nggak kaleng-kaleng. Jihad. Nabi katakan yang pertama adalah rajulun ustushhida, yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia berperang, mengorbankan nyawanya. Kemudian kata Rasulullah,
dihadirkan dia pada hari kiamat. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma amilta fi. Wahai fulan, apa niatmu? Kenapa engkau sampai berani mengorbankan jiwamu ketika kamu hidup di dunia? Maka apa kata orang ini? Qataltu fika hatta stushhidtu. Wahai Allah Subhanahu wa taala, ketika aku hidup di dunia, aku berperang di jalanmu sampai akhirnya aku terbunuh syahid di jalanmu, kata orang ini. Tapi apa kata Allah, Pak? Kadzabta. Engkau bohong. Lakin qatalta liyuqal annaka jari wa qad qil. Tapi sebenarnya dulu ketika engkau berjihad di jalan Allah, engkau berjihad dengan niat riya, agar orang memanggilmu pemberani, pahlawan, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Nabi katakan orang ini diseret, Pak ya. Diseret dengan wajah di bawah. Diseret wajahnya sampai kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang pertama, Pak. Jadi orang yang pertama diazab dalam api neraka itu bukan pendosa, bukan ahli maksiat, bukan, tapi ahli ibadah. Orang yang mati syahid, orang yang berjihad, mengorbankan nyawanya. Tapi kenapa dia jadi orang yang pertama diazab oleh Allah dalam api neraka? Karena ikhlasnya. Ikhlasnya bermasalah. Hatinya yang bermasalah. Ini menunjukkan lagi-lagi kepada kita pentingnya menata hati. Ikhlas ini. Jadi orang mati syahid masuk neraka justru karena dia tidak ikhlas. Yang kedua kata Nabi, orang yang kedua adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yaitu orang yang dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama maksudnya baik, menuntut ilmu agama, kemudian diajarkan kepada orang, bahkan dia membaca Al-Qur'an, mengajarkan Quran kepada orang. Ini amal baik tidak, Pak? Amal baik, amal besar ini. Menuntut ilmu itu punya keutamaan. Mengajarkan ilmu ke orang lain punya keutamaan. Bisa dapat pahala yang mengalir sampai dia mati. Maka sama Allah hadirkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, "Ma amilta fi?" Apa niatmu ketika engkau menuntut ilmu, mengajarkan orang, membaca Quran, mengajarkan orang? Apa niatmu? Dia mengatakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamahu wa qara'tu fikal Qur'an." Wahai Allah Subhanahu wa taala, kata orang ini, orang kedua, aku melakukan itu semua karena ikhlas untuk wahai Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lebih tahu daripada dia. Allah katakan kadzabta, engkau berbohong. Lakin ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal annaka 'alim. Tapi engkau menuntut ilmu, mengajarkan kepada orang semata-mata niatmu agar orang memanggilmu alim. Engkau baca Quran, kemudian engkau ajarkan ke orang lain semata-mata agar orang memanggilmu qari. Artinya dia nggak ikhlas. Maka apa? Sama, tsumma umira bi fasuhiba ala wajhi at-tahulqiya finnar. Maka Allah seret lagi wajahnya dan Allah lemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang Allah berikan rezeki yang luas. Wasa'allahu alaihi, orang yang Allah luaskan rezekinya. Wa'ata min asnafil mali kulli. Allah kasih semua bentuk harta dia punya. Yang orang ketiga, Pak. Dalam hadis Muslim ini, semua harta, macam-macam harta dia punya semua. Dan dia selalu bersedekah. Maka Allah tanya sama, "Ma amilta fi?" Apa niatmu ketika engkau menyedekahkan hartamu? Maka dia bilang bahwa aku bersedekah itu ikhlas untukmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama, kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Lakin fa'alta dzalika liyuqal annaka jawwad. Tapi niatmu dulu ketika engkau bersedekah agar orang lain memanggilmu dermawan. Maka sama, Allah syarat ke dalam api neraka. Maka ini semua, ini hadis yang luar biasa menunjukkan kepada kita bahwa menata hati itu penting. Menata hati itu penting, terutama ikhlas ini. Ini amalan hati yang bukan hanya pada Ramadan sebenarnya. Jadi setiap waktu mestinya kita jaga keikhlasan kita. Terutama pada saat bulan Ramadan. Ini kan momen kita beramal nih. Semua orang berlomba-lomba dalam beramal. Kita memperbanyak amal soleh kita. Salat tarawih, kemudian baca Quran, kita khatamkan Quran, sedekah. Maka yang paling penting, hati kita harus ikhlas. Itu kuncinya, Pak. Harus ikhlas. Karena tanpa itu
amalan yang banyak kita lakukan di bulan ini itu akan sia-sia, akan rugi kita, capek. Seperti kata Ibnu Qayyim, kita seperti orang yang safar bawa tas berisi pasir, kita capek menggendongnya, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Bahkan kalau kita lihat hadis tentang Ramadan, Pak, kalau kita lihat hadis tentang Ramadan, itu juga tidak lepas dari keikhlasan. Ada 3 riwayat yang datang dalam hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang besar di bulan Ramadan. Pertama, Nabi katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat yang kedua, Nabi katakan, man qama ramadhana. Barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan. Riwayat yang ketiga, Nabi katakan, man qama lailatul qadar. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, maka Allah akan berikan ampunan kepada orang ini atas dosa-dosa yang telah lalu. Nah, 3 hadis ini, Pak, memberikan faedah kepada kita bahwa puasa kita, salat tarawih kita, dan iktikaf kita ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, itu semua dapat mendatangkan ampunan. Tapi ada syaratnya, kata Nabi, imanan wa ihtisaban. Syaratnya puasa kita bisa menjadi ampunan, salat tarawih kita bisa menjadi ampunan. Syaratnya kalau dilakukan dengan iman dan ihtisab. Di mana tempatnya ini, Pak? Di hati. Kuncinya di hati. Jadi iman, pertama apa maksud iman? Puasa dengan iman, salat dengan iman, kata para ulama maksudnya adalah ikhlas. Kita meyakini ini wajib. Jadi kita meyakini ini kewajiban. Dan kita ikhlas melakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna iman. Yang kedua, ihtisab, yaitu mengharapkan pahala. Ini makna yang pertama, ihtisab. Ihtisab ada 2 maknanya, Pak. Ihtisab yang pertama maknanya adalah kita mengharapkan pahala. Itu ikhlas juga, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengharapkan pujian orang. Kita tidak mengharapkan keuntungan duniawi, enggak. Ihtisab, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, makna ihtisab kata Al-Imam Al-Khattabi. Ini pendapat Al-Imam Al-Khattabi. Dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa makna ihtisab adalah orang itu puasanya ghairu mustasqil li siyami wa ghairu mustatil li ayyami. Mana ihtisab yang kedua, Pak? Dia tidak merasa berat dengan puasanya, wa ghairu mustatil li ayyami, dan tidak merasa panjang harinya. Ini mana ihtisab yang kedua. Jadi puasa kita bisa menjadi ampunan kalau kita pertama puasanya iman, ikhlas, yakin ini wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah dan tidak merasa berat, ghairu mustathqil. Jadi kita jangan merasa berat, Pak. Karena kadang kita sadar atau tidak, Pak, ya, kadang kita merasa berat tuh. Siang-siang panas gitu, Pak, ya. Habis zuhur, aduh panas lagi. Jadi ngeluh dia. Ini bukan ihtisab, ini belum ihtisab. Berarti ihtisab kita kurang. Karena kita merasa berat. Aduh panas, lihat jam, aduh masih jam 12 lagi, atau masih jam 10, aduh udah lapar gitu, Pak, ya. Ini mustathqil namanya. Dan mustatil li ayyami, merasa panjang, wah ini masih jam 12, jam 10, sudah lapar gitu, Pak. Ini tidak ihtisab kita. Nah itu semua di hati adanya. Itu semua di hati. Maka kalau kita lihat tadi bulan Ramadan ini, puasa, ada ibadah puasa, ada sholat tarawih, ada iktikaf. Itu semua kata Nabi bisa menjadi ampunan, kuncinya di hati. Imanan wa ihtisaban, ikhlas. Itu yang pertama, Pak, barangkali, Pak. Jadi di antara amal hati yang perlu dan penting kita perhatikan khususnya pada bulan ini adalah keikhlasan. Ini kuncinya nih. Karena semua amal yang kita lakukan di bulan ini akan sia-sia jika tidak ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah takwa, Pak, ya. Takwa. Ini juga di hati nih. Nabi itu pernah bilang dalam hadis Muslim, Nabi menunjuk
dadanya dan mengatakan 3 kali, Pak, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi katakan ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Yaitu di hati maksudnya. Jadi takwa itu di antara amalan hati. Di antara amalan hati yang tidak kalah penting dalam bulan Ramadan adalah takwa. Bahkan tujuan puasa diwajibkan adalah untuk takwa. Kan seperti itu, Pak ya. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah di ayat 183. Ini ayat puasa nih. Insyaallah kita juga sudah hafal ayat ini. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan bahwa Allah mewajibkan atas kalian puasa sebagaimana umat terdahulu agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ini tujuannya. Jadi ternyata tujuan puasa itu sendiri ternyata kepada hati. Menunjukkan lagi-lagi bahwa pentingnya menjaga hati. Jadi puasa yang kita lakukan itu intinya untuk menata hati. Agar kita menjadi orang yang punya hati yang bertakwa. Nah, apa takwa itu? Takwa tadi adalah, kita pernah bahas takwa apa ya? Takwa itu secara gampangnya adalah maknanya ketika kita melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Ini takwa. Maka ini amalan hati yang tidak kalah penting dalam bulan ini, Ramadan. Yaitu kita mengerjakan semua perintah, apapun perintah atau amalan yang diperintahkan di bulan ini, mau wajib atau sunnah, kita lakukan. Ini diantara bentuk takwa, Pak. Jadi dalam Ramadan ini kan ada amal wajib, yaitu seperti puasa, itu wajib kita lakukan. Salat 5 waktu wajib kita lakukan. Yang sunnah, baca Quran, salat tarawih kita lakukan. Ini takwa nih. Kalau orang punya hati takwa, maka dia akan memperbanyak amal saleh. Dia akan melakukan semua perintah Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya juga dia akan menjauhi dosa dan maksiat. Ini juga penting, Pak. Kenapa? Karena di antara penyebab orang yang berpuasa itu boncos, kayak bahasanya, dia rugi. Dia puasa tapi nggak dapat pahala. Ada orang-orang yang puasa tapi nggak dapat pahala, itu ada, Pak. Dia cuman sebatas menggugurkan kewajiban aja, itu ada. Itu siapa? Orang-orang yang puasa tapi tetap melakukan dosa dan maksiat. Itu Nabi katakan dalam hadis Bukhari. Nabi katakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Nabi katakan, barang siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dosa. Apa kata Nabi? Allah tidak butuh puasanya. Puasanya sah, nggak batal, tapi Allah tidak kasih pahala buat dia. Rugi nggak, Pak? Rugi. Rugi sekali. Dia capek puasa 29 hari, 30 hari, tapi masih dipenuhi dosa dan maksiat. Itu puasanya cuma sebatas menggugurkan kewajiban, nggak ada pahalanya. Padahal dari puasa itu, orang kalau puasa, Pak ya, kalau kita puasa nih dengan sebenar-benarnya, dengan hati yang ikhlas, iman, ihtisab dan takwa, maka orang yang puasa itu pertama dia menggugurkan kewajiban, itu yang pertama. Yang kedua dia mendapatkan pahala dari puasanya. Kemudian dia dapat jaminan surga. Allah sediakan pintu surga khusus buat orang yang berpuasa. Ada pahala di situ. Tapi orang yang dia tidak bertakwa ketika puasa, dia masih melakukan dosa dan maksiat. Dia puasa masih bohong. Dia puasa masih suka ghibah. Dia puasa masih suka adu domba. Masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat. Maka kata Nabi apa? Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah nggak butuh dengan puasa dia. Makanya juga amalan hati yang tidak kalah penting, takwa. Jangan sampai amal ibadah kita di Ramadan ini yang banyak kita lakukan itu kosong dari takwa. Akhirnya apa? Akhirnya amal ibadah kita, puasa kita ya sudah hanya sebatas menggugurkan kewajiban, nggak ada pahala sama sekali. Ini yang kedua, Pak, awal hati yang kedua yang tidak kalah penting. Yang ketiga adalah sabar. Ini sabar juga tidak kalah penting, Pak. Sabar. Jadi amalan hati yang tidak kalah penting di bulan Ramadan adalah sabar. Bahkan bulan Ramadan itu
Di antara nama lainnya Nabi sebutkan bulan kesabaran. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi Nabi itu menamai bulan Ramadan Pak dengan Syahrus Sabr, dengan bulan kesabaran. Kenapa? Karena kita dilatih sabar di sini. Karena puasa itu Pak, intinya adalah melatih kesabaran. Bahkan semua macam sabar ada dalam puasa. Karena kan sabar itu ada 3 Pak, kata para ulama. Pertama, sabar dalam ketaatan, dalam menjalani ketaatan. Yang kedua, sabar dari menahan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Jadi kalau kita sakit, ada sakit yang kita rasa, sabar. Jadi sabar itu ada 3 kata para ulama. Ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauh dari maksiat, itu butuh kesabaran, dan sabar menghadapi ujian dunia. Nah dalam puasa Pak, 3 macam sabar ini semuanya ada. Pertama, sabar dalam ketaatan. Kalau kita puasa kan kita sabar nih, kita nggak makan dan minum, sabar dari subuh sampai dengan maghrib. Ini sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita puasa, kita jangan sampai berdusta, jangan sampai kita melakukan dosa maksiat. Ini kan sabar, kita tahan diri kita. Ini sabar yang kedua, sabar dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam ujian dunia. Kalau lapar, perut keroncongan, kadang sakit. Orang yang punya asam lambung kadang sakit, tapi dia sabar menahan sakit ini. Haus dia, sabar dia. Lemas, sabar dengan ujian ini. Semua macam sabar itu ada di puasa. Makanya tidak heran Pak, ketika puasa itu apa kata Allah dalam hadits qudsi? Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah amalan yang khusus untukku dan aku akan balas, terserah aku, kata Allah. Kenapa? Karena memang orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Karena amal soleh itu akan Allah balas minimal 10 kali lipat, minimal sampai 700 kali lipat. Nah puasa itu lebih daripada itu. Jadi pahala puasa bukan 10 kali lipat, bukan. Pahala puasa bukan 700 kali lipat, bukan. Allah katakan wa ana ajzi bih, terserah aku. Kata Allah, bayarnya pahalanya berapa terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mencakup kesabaran semuanya. Dan orang yang sabar Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar kata Allah dalam surat Az-Zumar, Allah akan balas pahalanya tanpa batas. Jadi itu rahasianya Pak. Kenapa puasa pahalanya tanpa batas? Karena dia melatih kesabaran. Karena dalam puasa itu kita sedang menjalani 3 macam kesabaran tadi. Maka pantaslah kemudian puasa itu pahalanya tanpa batas. Maka sabar. Dalam Ramadan ini kita harus sabar. Karena tidak mungkin ibadah itu Pak, ibadah kita bisa lakukan dengan lancar kalau kita tidak punya kesabaran. Bayangkan kalau kita puasa, menahan haus dan lapar dari subuh sampai maghrib, butuh dengan kesabaran. Baca Quran Pak, khatamkan Quran, butuh sabar nggak Pak? Butuh sabar. Duduk, sabar. Kadang kita terbata-bata, ya sabar. Salat tarawih, butuh sabar nggak Pak? Butuh sabar, panjang rakaatnya. Apalagi imamnya juga panjang kadang, misalnya 1 juz 1 malam. Sabar, butuh sabar, semua butuh sabar. Maka ini kesabaran pada bulan Ramadan itu diharapkan diperbanyak gitu ya. Kita banyak-banyak sabar. Harus betul-betul sabar. Ini amalan hati yang ketiga yang tidak kalah penting dalam bulan Ramadan. Kita sampai jam berapa Pak ya? Sampai jam berapa Pak? 4:30. Sekarang berarti selesai berarti. Baik. Berarti sudah kita 3 aja Pak ya. Jadi ini diantara amalan hati yang penting. Sebenarnya banyak sebenarnya. Amalan hati yang paling penting itu banyak sebenarnya. Cuman yang mungkin baik urutan paling penting 3 ini. Jadi adalah tadi ikhlas, kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah sabar. Ini amalan-amalan hati yang penting untuk kita perhatikan khususnya pada bulan Ramadan ini. Masih banyak Pak ya, sebenarnya ada tawakal kepada Allah. Itu bisa Bapak Ibu sekalian latih sendiri, tawakal kepada Allah. Kemudian juga bertaubat,
Jadi bertaubat itu kan hati juga. Bertaubat kepada Allah, cinta, harap, takut. Ini semua adalah amalan hati yang tidak kalah penting untuk kita amalkan di bulan Ramadan. Jadi kan barangkali ada pertanyaan tidak Pak? Di sini ada tanya jawab atau? Boleh. Silakan jika ada pertanyaan. Bapak Ibu sekalian silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin ada silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya mendengarkan kata ikhlas. Pak. Kita tahu ada di dalam diri kita tuh ada namanya zona ikhlas dan zona nafsu. Jadi zona ikhlas itu bukan salah satunya sabar, ridho, tawakal dan sebagainya. Cuma yang mencari yang menjadi tanda tanya dan menjadi PR itu bagaimana amalan ikhlas itu bisa terlatih. Karena itu pun juga perlu dilatih. Ya. Betul Pak, Masya Allah. Jadi, ibaratnya bagaimana menguatkan suara hati. Baik, Masya Allah. Jadi menurut saya ini menarik ya. Nah, betul Pak. Misalnya contoh sholat tarawih antara 23 sampai 11. Nah. Mana itu? Betul, Masya Allah. Zona nafsu itu. Betul, Masya Allah. Wah 23 lama sekali nih. 11. Tapi kalau zona ikhlas 11 36 apapun gak ada masalah sebenarnya. Masya Allah. Tapi bagaimana melatih antara nafsu dengan ikhlas itu gitu. Kadang-kadang kita berpikir cari masjid yang 11 aja lah gitu kan. Itu nafsu yang bermain. Tapi bagaimana mau 11, mau berapa ya? 23 ya? Baik, 23. Ringan gitu. Baik, Masya Allah. Jadi kelihatannya ini yang kelihatannya kita perlu ada suatu pengetahuan bagaimana panjang atau pendek itu tetap ringan gitu ya. Baik, Masya Allah. Itu perlu kiat-kiat nih kelihatan Ustaz. Nah. Mudah-mudahan kalau amalan hati sebetulnya kalau pakai hati nggak ada panjang sama pendek. Tapi kalau Masya Allah. pikiran, itu Baik, betul Pak. kira-kira gitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Melatih amalan hati itu kira-kira apa ya kiat-kiat? Nah, betul Pak. Ini betul apa masalah tema tentang hati itu adalah tema yang luas sebenarnya. Jadi kita secara teori itu mudah sekali. Cuma memang prakteknya itu jangankan kita gitu Pak ya. Para ulama sendiri mengatakan jujur bahwa satu hal yang paling sulit untuk dikendalikan oleh mereka adalah keikhlasan memang. Keikhlasan itu. Makanya kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana caranya melatih itu pertama kembali kepada iman pertama. Jadi memang kuncinya adalah di iman itu sendiri. Jadi bagaimana orang itu betul-betul dia sudah bisa mengendalikan dirinya, maka disitulah dia bisa kemudian mengendalikan keikhlasannya. Dan itu sulit memang. Itu bisa dilatih dengan berjalannya waktu. Artinya kita nggak bisa tiba-tiba langsung berubah nih, ya butuh latihan. Sampai itu terbiasa gitu Pak, itu butuh latihan. Jadi orang yang betul-betul ikhlas adalah ketika dia betul-betul tinggi imannya. Makanya ikhlas itu atau bahkan derajatnya ihsan gitu Pak, itu kan derajat di atas. Sebagaimana hadis Jibril, hadis Muslim, itu Nabi katakan orang itu ada yang Muslim, Islam, iman dan ihsan tadi, ihsan. Jadi ihsan itu ya betul-betul derajat yang paling tinggi. Orang itu sudah dalam tahap keikhlasan yang luar biasa. Dia ibadah itu seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang orang nggak ikhlas karena dia ketika ibadah dia masih lihat orang lain gitu ya. Jadi dia sholat nih, ada orang lihat, saya perbaikilah sholat saya. Itu riya. Ya orang kenapa bisa riya? Karena dia ketika sholatnya dia masih lihat orang lain. Makanya ada salah seorang ulama Pak ya, yang dia luar biasa namanya Abu Zur'ah, kalau tidak salah Abu Zur'ah. Dia sholat dia jadi imam di mihrab. Di mana di mihrab itu ada tulisan di mihrab itu. Dia sholat bertahun-tahun, dia nggak pernah tahu apa tulisan itu. Kenapa? Ketika ditanya apa tulisan itu, bacaannya apa? Dia bilang saya nggak tahu. Maka orang bilang kamu kan sholat bertahun-tahun di situ, jadi imam di depan. Jadi di mihrab itu kadang kan ada tulisan-tulisan di situ. Kamu bertahun-tahun di depan, masa nggak tahu? Maka dia bilang bagaimana aku lihat, aku sedang sholat, nggak mungkin aku baca. Jadi dia sholat itu saking khusyuknya dia, saking ikhlasnya dia nggak sempat baca itu. Ini sudah sampai derajat ihsan dia. Betul-betul dia luar biasa. Dia ketika masuk sholat ya sudah, dia nggak peduli apapun. Ini butuh latihan tentu. Pertama ya selain latihan Pak ya, diantara hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah berdoa memang.
Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita ini punya hati yang ikhlas gitu ya. Ikhlas. Kemudian dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit hati. Itu kan ada dalam doa-doa yang banyak sekali. Misalkan dalam hadis Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, jadikanlah jiwaku ini jiwa yang bertakwa. Bersihkanlah dia, engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa. Jadi ini di antara tips yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Kemudian tadi terus melatih, jangan pernah bosan gitu Pak ya. Dan jangan pernah kita merasa lulus gitu Pak ya. Kalau kita kuliah kan ada lulus, ada gelar gitu Pak ya. Di ikhlas itu nggak ada. Di ikhlas itu kita belajar ikhlas sepanjang hayat kita. Kenapa? Karena kita punya musuh sepanjang hayat juga, yaitu syaitan. Jadi syaitan itu nggak ada orang misalkan ini sudah lulus pasti ikhlas, nggak ada orang seperti itu. Bahkan Nabi sendiri bilang kepada para sahabat akhwafu ma akhafu alaikum, hal yang paling aku takutkan kepada kalian wahai para sahabat. Nabi ngomong kepada para sahabat, orang muslim yang paling keren lah imannya. Aku paling takut kepada kalian riya, kata Nabi. Yaitu keikhlasan kalian hilang. Itu Nabi masih takut kepada para sahabat yang notabene imannya itu sudah tingkat atas. Apalagi ke kita yang bukan sahabat, bukan tabiin, bukan orang soleh pun mungkin bukan gitu ya. Jadi apalagi kita harus butuh mengaca terus gitu ya. Jadi ini luar biasa Pak. Jadi ini sangat menarik sekali bahwa pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terus berlatih sepanjang hayat. Nggak ada kata lulus, saya sudah ikhlas nih, nggak bisa. Jadi yang mulai ikhlas itu ya Allah Subhanahu wa taala dengan kita sendiri. Dan yang ketiga tadi kita juga berdoa minta perlindungan dari musuh kita tadi, syaitan tadi Pak ya. Sebagaimana tadi Bapak contohkan ketika salat tarawih itu, ya kadang syaitan itu sendiri dan hawa nafsu dua sebenarnya. Jadi pihak internal yaitu hawa nafsu kita, pihak eksternal adalah syaitan yang selalu membuat kita akhirnya nggak ikhlas atau nggak khusyuk. Itu di situ. Jadi kalau sholat 11, 23, 30 ada 4 ya. Ada 11, 23, 36 dan 47. Jadi ada sebagian ulama itu mengatakan 47 sholat tarawih itu minimal. Nah itu kalau buat orang yang ikhlas ya santai-santai aja. Tapi kalau tadi kita belum terlatih, kita masih mengikuti hawa nafsu kita masih tergoda dengan syaitan. Ya karena kita tetap milih 2-3 tapi speednya Lamborghini gitu, cepat. Nah ini juga salah. Ini berarti tidak tumakninah berarti. Tapi kalau orang yang ikhlas ya dia mau berapapun bismillah gitu ya. Dia siap. Karena dia merasa sholat itu ketenangan buat dia, bukan beban. Nah cuma itu PR kita semua gitu ya. Jadi kita tidak ada satupun kita yang bisa menjamin saya ikhlas nih, nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah. Saya ucapkan Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian? Masih, silakan. Saya kan tadi disinggung urusan amal itu gimana hati kan ya. Nah, Pak. Nah, kadang juga kita suka pernah dengar di beberapa orang tua kita ada doanya adalah doa Allahumma paksakeun. Nah, berkaitan dengan ini, apakah ketika saya terpaksa untuk melakukan taraweh dengan niat ya nggak ada niat, terpaksa aja melakukan keseharian di ibadah keseharian, tapi harus dipaksain biar jadi terbiasa. Nah. Seperti apa konsekuensi pahalanya di sini? Ada ya, masya Allah. Nah, pertama betul Pak ya. Jadi seorang itu bisa terbiasa karena dipaksa. Itu pertama. Itu adalah hal yang benar. Hal yang benar. Jadi kenapa orang bisa jadi sabar? Kenapa orang bisa jadi ikhlas? Kenapa orang bisa jadi dia ibadahnya luar biasa? Itu karena latihan. Karena sebelumnya dia pasti maksa. Kenapa demikian? Itu benar. Jadi benar. Jadi apakah ibadah itu butuh dipaksa? Itu benar. Kenapa? Karena satu, kita ini sebagai manusia punya hawa nafsu yang selalu mengajak condong kepada keburukan. Itu kan Allah katakan dalam surat Yusuf di ayat 56. Allah katakan innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa hawa nafsu kita ini ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Jadi kita punya hawa nafsu yang memang settingannya gitu ya, itu selalu condong kepada keburukan, kepada syahwat. Makanya ujian di dunia itu adalah kita bertakwa, bagaimana kita menundukkan ini. Bagaimana kita menundukkan hawa nafsu, artinya maksa kita harus maksakan, harus mengalahkan hawa nafsu kita. Itu yang pertama, jadi betul. Yang kedua ada hadis Nabi
Dalam hadis Bukhari, Nabi itu pernah bilang, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Jadi wa man yastaghni yughnihillah, wa man yasta'fif yu'iffahullah, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Nabi katakan, barang siapa yang berusaha, jadi ada paksaan di sini, ada usaha. Barang siapa yang berusaha punya jiwa yang cukup, dia man yastaghni yughnihillah, Allah akan cukupkan. Jadi kalau dia punya usaha, dia tanamkan dalam dirinya, saya cukup, saya harus qanaah, apa yang saya punya saya harus syukuri. Maka kata Nabi, Allah akan kasih dia sifat syukur. Wa man yasta'fif, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, Allah akan kasih dia sifat iffah. Allah akan kasih dia sifat terhormat. Wa man yatasabbar, barang siapa yang berusaha maksa sabar, yusabbirullah, Allah akan kasih dia sifat sabar. Jadi Nabi katakan memang harus ada usahanya, harus ada paksaan di awal. Nah, cuman memang harapannya paksaan itu hanya di awal gitu Pak ya. Hanya di awal. Kemudian setelahnya kita harus ikhlaskan. Jadi awalnya memang harus dipaksain. Jadi kayak tarawih gitu Pak ya. Tarawih, paksakan bangun gitu Pak ya. Pas udah di sholat tarawihnya itu diganti. Ikhlas, ya, harus ikhlas. Jadi awalnya dipaksa memang betul gitu Pak ya. Tapi pas sudah di masjidnya, sudah di itu kita harus ganti. Bahwa sekarang saya harus ikhlas, iman dan ihtisab. Harus iman dan ihtisab. Karena kalau masih dipaksa ya pahalanya ada, tapi tidak sebesar orang yang ikhlas. Tidak sebesar orang yang ketika ibadah itu ya sudah nikmat ya. Jadi pahalanya tetap ada pahala. Kalau dia ikhlas, tapi memang tidak sebesar orang yang full ikhlas itu enggak. Itu beda. Jadi betul Pak ya. Jadi memang ibadah harus dipaksakan betul. Cuman lama-lama harusnya terbiasa. Jadi dipaksakan di awalnya aja. Tapi ketika sudah masuk di ibadahnya, ya sudah kita harus niatkan dengan ikhlas seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Sudah atau masih ada Pak? Sudah Pak ya. Baik. Demikian barangkali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang punya sifat-sifat tadi Pak ya, ikhlas, sabar, dan juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar mudah-mudahan Ramadan kita ini insya Allah menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.